demi bait, setiap kalimat demi kalimat, itu ya dan amin. Ketika engkau mengucapkannya, engkau benar-benar diciptakan ulang, di-create ulang. Pikiranmu diberikan pikiran supranatural, pikiranmu yang bodoh, yang tolol. Hari ini ketika engkau diciptakan menjadi ciptaan yang baru, pikiranmu kembali menjadi pikiran supranatural, sama seperti Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Dan engkau bukan keturunan Adam. Hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur kami karena kami diberikan anugerah oleh Tuhan. Boleh menikmati hari baru ini Tuhan. Dan di dalamnya kami sangat bersyukur karena Tuhan boleh mempercayakan bagi kami menjadi alat Tuhan, melayani Engkau Raja di atas segala raja. Dan biarlah Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini, baik yang melayani sebagai worship leader, semua yang mengambil bagian di dalamnya, terlebih lagi ya Tuhan, yang akan menyampaikan Injil kerajaan-Mu, yang akan membawakan isi hati-Mu kepada setiap partisipan yang hadir pada pagi hari ini, secara khusus di lapas Premisan. Kami berdoa darah Kristus menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga terlepas setiap benih-benih firman itu dan tinggal tetap di dalam setiap hati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mohon urapan daripada Engkau, Roh-Mu yang kudus, menguasai link yang kami gunakan pada pagi hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua pujian pengagungan yang disiapkan untuk kemuliaan nama-Mu boleh dibawakan di dalam ibadah pada pagi hari ini dan menjadi ukupan yang terbaik dan membawa wangi-wangian bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami rasakan lawatan urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja. Setiap yang hadir beribadah bukan karena secara rutinitas, tetapi benar-benar ada panggilan yang begitu dalam ingin terhubung kepada Engkau Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kendalikanlah lingsum pada pagi hari ini dan kuduskanlah dari awal ibadah pada pagi hari ini terlaksana di dalam pimpinan dan kuat kuasa-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami dan pengharapan kami. Kami letakkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus tanpa batas, menguasai kami dan memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Kami berdoa. Amin. Ya, selamat melayani kepada semua yang bertugas pada pagi hari ini, baik yang memimpin doa, baik yang WL, baik yang doa syafaat, dan saya sebagai host yang akan memandu, dan terlebih hambanya yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan urapi kita semua dan memberkati kita semua, dan semua jemaat yang ada di lapas Premisan, ya, dan juga beberapa lain yang tergabung. Tuhan berkati kita semua. Setelah ini saya sudah serahkan kepada worship leader yang mengambil alih untuk ibadah. Silakan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus urapi setiap kami supaya setiap benih firman Tuhan ini mengubah cara berpikir kami. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami menjadi serupa dengan Engkau, memiliki pikiran Kristus, kami menjadi orang-orang yang ilahi, dan benar-benar kami menjadi duta kerajaan surga. Hidup kami tidak sia-sia, tetapi akan mengerjakan seperti yang Kau mau. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ana Kristiana Hapsari, tapi biasa orang-orang memanggil saya Bu Ana. Kami memiliki pelayanan di lapas-lapas, hampir 20 lapas di seluruh Indonesia, ya. Dan kita juga memberi mereka makan siang buat seluruh lapas. Hari ini saya diberi tugas sama Pak Samadi, ya. Kemarin itu saya masih di pesawat. Kita dari Medan, ya, onsite di Medan. Kemudian Pak Samadi memberitahukan kepada saya, Ibu, bisakah besok melayani di Permisan? Siap, ya.
Walaupun cuma 2 orang saya layani supaya mereka mendengar firman Tuhan, dan oleh firman Tuhan itu mereka hidupnya diubahkan ya. Amen. Oke. KKS ini isinya adalah, kami bukan gereja tetapi kami adalah persekutuan ya, komunitas anak-anak Tuhan, Kristen, Katolik, seluruh gereja-gereja. Kami tidak memakai denominasi gereja apapun, tetapi kami benar-benar haus dan lapar akan firman Tuhan, setiap hari belajar firman, dan hidup kita diubahkan oleh karena mengetahui kebenaran firman Tuhan. Nah, saya rindu hari ini seberapa kalian yang ada di permisan ini memang jumlahnya cuma sedikit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekitar 20 ya memang jumlahnya. Ya. Biasanya lebih. Kalau Zoom sepi. Oh, kalau Zoom sepi. Ya. Oh, kenapa kok Zoom sepi? Tidak ada makanannya? Ya, kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu ya. Oh, saya kalau di KKS meskipun Zoom tetap kasih makanan. Oke, kita tetap kirim makanan supaya mereka tidak hanya kenyang di dalam firman Tuhan, tetapi juga perutnya kenyang. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kepada kalian semuanya sebuah kenyataan, ya, kenyataan yang terjadi di sekelilingmu, di sekeliling kita. Saya melihat, karena saya ini melayani di lapas-lapas ya, saya melihat orang-orang yang keluar dari lapas itu nggak bertahan lama, paling 3 bulan, 2 bulan itu mereka balik lagi ke lapas. Mereka jatuh bangun lagi ke dalam dosa yang sama. Betul apa betul? Betul. Betul? Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka seperti itu? Kan iya, betul ya? Kalau Ibu Kutana tadi berkata bahwa iya, hati-hati mulai hari ini apapun yang masuk di dalam tubuhmu, ya you mesti cek ini apakah berguna buat tubuhmu yang adalah bait Allah. Nah, saya sampaikan hari ini kenapa ada begitu banyak orang hampir setiap hari ibadah loh, betul ya? Betul. Kalau di lapas itu kan hampir setiap hari dengar firman toh, tapi kenapa mereka keluar dari lapas kembali lagi hidup di dalam dosa yang sama? Saya akan kasih lihat kepada kalian ya, kenapa itu terjadi, betul? Mau ya? Mau ya? Kalian mau berubah enggak? Mau. Kamu pengen menjadi orang-orang yang supranatural enggak? Mau. Amin. Mau? Mau menjadi seperti Kristus enggak? Amin. Jadi kalau nyanyi tadi, berikanku hati seperti hatimu, memandang penuh belas kasihan, itu jangan cuma nyanyi doang. Tetapi itu adalah kerinduan dari lubuk hatimu, dari pikiranmu, bahwa aku ketika nanti keluar dari tempat ini benar-benar aku mengalami yang nama pembaharuan. Aku benar-benar mengalami yang nama ciptaan baru, manusia yang baru, dan menjadi supranatural. Katakan amin. Amin. Oke. Aku manusia ilahi. Hari ini judulnya seperti ini ya. Aku manusia ilahi. Ayatnya 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Ya, saudara perhatikan di layar itu sudah ada, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, ya. Kami memiliki pikiran Kristus. Saudara bawa garis bawahi pikiran Kristus. Ya. Kami memiliki pikiran Kristus. Ini memang yang menulis adalah Paulus, tetapi dipakai juga untuk kita semuanya yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita ini memiliki yang namanya pikiran Kristus. Katakan amin. Amin. Dari mana ceritanya, Bu, kok saya memiliki pikiran Kristus? Kalau saya memiliki pikiran Kristus, kenapa saya jualan narkoba terus? Saya kenapa jatuh bangun terus di dalam dosa? Kenapa saya tidak rindu untuk melakukan seperti yang Kristus lakukan? Ya, ini penyebabnya. Nanti saya akan kasih lihat ya.
Nah, saudara perhatikan di Markus 1 ayat 9 sampai 11. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Ini adalah cerita pada waktu Yesus dibaptis, ya. Pada waktu Yesus dibaptis, pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Oke. Lanjutnya. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, saya diberitahu sama Tuhan bahwa ayat ini berlaku kepada kita semuanya yang hari ini sudah dibaptis, ya. Engkau melakukan pembaptisan, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di atasmu itu ada open heaven, di atasmu ada surga terbuka. Katakan amin. Amin. Dan Roh Kudus itu turun ke atasmu, sama seperti yang Yesus alami, kita juga alami. Roh Kudus itu turun ke atas kita. Nah, pertanyaannya, kalau Roh Kudus turun ke atas saya, kenapa saya jatuh bangun terus di dalam dosa, Bu? Kan gitu ya. Saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah baptis selam. Saya sudah lakukan doa pelepasan dari setiap dosa dan pelanggaran dan ikatan-ikatan. Tapi kenapa saya jatuh bangun terus di dalam dosa? Padahal sebenarnya bahwa Roh Kudus itu ada diam di dalam saya. Nah, saya akan kasih lihat dulu, tidak hanya Roh Kudus yang diam di dalammu, tetapi ada Roh Bapa, Roh Kristus, Roh Kudus, ya. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Kalian masih mengikuti saya atau mulai melamun? Masih, Bu. Masih ya. Yohanes 14 ayat 23. Yuk dibaca bersama-sama 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wow. Ini keren loh. Tapi dengan catatan, kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kamu akan menuruti firman-Nya. Jadi Alkitabnya dibaca, Alkitabnya direnungkan siang dan malam, Alkitabnya mengubah cara berpikirnya, ya kan? Ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Yuk, kalau dikasih oleh Bapa di surga, kamu adalah anaknya, hidupmu itu terpelihara sempurna. Kalau kamu sakit, kamu disembuhkan. Kalau kamu miskin, kamu diperkaya. Kalau kamu terikat, kamu dibebaskan karena kamu anaknya. Katakan amin. Amin. Masalahnya, ini masalahnya yang kau harus renung-renungkan ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami. Kami itu siapa? Kami itu siapa? Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus akan datang kepadamu yang mengasihi firman-Nya, yang taat pada firman-Nya. Dan Bapa, Putra, Roh Kudus diam bersama-sama dengan kamu. Wow, keren ya? Keren ya? Itu keberadaanmu ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus. Itu keberadaanmu ketika engkau mengasihi dia. Itu keberadaanmu ketika engkau mencintai firman-Nya, melakukan firman-Nya, kamu menjadi pelaku firman. Maka di dalam dirimu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya bahwa engkau pemilik Kerajaan surga. Yes, keren. Kamu pemilik surga. Karena pemilik surga itu diam di dalammu. Itulah keberadaanmu. Betul? Kalau kamu pemilik surga, miskin enggak? Tidak. Kalau kamu pemilik surga, kenapa kamu harus jualan narkoba? Belum tahu kebenaran, Bu. Gitu dong. Ya, Bu. Ya, belum tahu firman, Bu. Enggak ada yang ngajari firman, Bu. Atau saya diajari firman tapi saya kabur-kaburan, Bu. Gitu kan? Benar, kurang lebih. Ya, kurang lebih begitu. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Ini tadi judulnya Aku Manusia Ilahi ya.
keberadaan kalian sesungguhnya adalah manusia ilahi. Oke, silakan dibaca 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika kamu memiliki roh Kristus, ia memiliki Kristus. Tapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara perhatikan, kalau di dalam dirimu tadi ada roh Kristus, ya kan? Ya kan? Yang di Yohanes 14 ayat 23 tadi kan? Engkau mengasihi Tuhan, engkau menuruti firman-Nya, di dalam dirimu ada roh Kristus. Kalau di dalam dirimu ada roh Kristus, artinya bahwa seluruh perilakumu seperti Kristus. Betul apa betul? Betul. Ya kan? Tapi kenapa kelakuannya seperti setan? Nah, ini yang harus kamu ngerti, ya. Ini yang harus kita bongkar total atas hidup kita. Ada begitu banyak tipuan iblis yang kita tidak sadari, dan itu membuat kita ini tidak berfungsi apapun. Saudara, ayat-ayat yang kita pelajari tadi, yang kita sampaikan tadi adalah menunjukkan bahwa engkau itu manusia ilahi, ya. Amin. Amin. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya kan? Tadi roh Allah diam di dalam kamu. Kamu memiliki pikiran Kristus. Roh Kristus diam di dalammu. Roh Kudus diam di dalam kamu. Roh-roh itu tadi yang berasal dari Allah itu diam di dalam di mananya kita. Roh itu menyatu dengan roh. Jadi roh Kudus, roh Kristus, roh Bapa itu ada di dalam rohmu. Oke, saudara perhatikan saya. Manusia terdiri dari 3. Apa tadi? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Di mana roh Kudus? Di mana roh Kristus? Di mana roh Bapa? Jangan ngomong di dalam hati kita, kowe engko bingung. Ojo ngomong di dalam hati kita, karena hatimu itu mudah terluka. Hatimu tuh mudah marah, hatimu tuh mudah benci, betul enggak? Loh, Roh Kudus nggak mudah marah loh, Roh Kudus nggak membenci loh. Jangan ngomong ada di dalam hatimu, kamu bingung nanti. Kan tadi dibilang tubuh, jiwa, dan roh. Roh menyatu dengan roh, jadi Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Kristus diam di mana? Rohmu. Di dalam nafasmu, rohmu. Ya? Nah, sekarang saya kasih lihat manusia tadi yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang suka bermasalah itu di jiwamu. Yang suka bermasalah di mana? Di jiwa. Jiwa. Jiwa isinya apa? Pikiran, perasaan, keinginan, emosi. Nah, itu loh jiwa. Paham ya? Paham. Perasaan, hatimu sering terluka, itu jiwamu yang terluka. Ya. Jiwa ini terjadi karena apa? Dampak dari makan pohon pengetahuan hal baik dan jahat. Itu dosanya nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa waktu itu kan dilarang untuk makan buah pohon pengetahuan hal baik dan jahat. Kenapa sih kok dilarang? Bukankah kalau kita tahu hal baik dan jahat itu malah lebih baik? Tidak. Engkau harus mengikuti ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan melarang, ya jangan dikerjakan. Terus kenapa, Bu? Akibat dari saya makan, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, manusia menjadi memiliki kehendak bebas, memiliki kehendak untuk taat atau tidak taat. Waktu manusia itu cuman tidak makan pohon pengetahuan hal baik dan jahat, dia hanya mengerti tentang taat kepada Tuhan. Begitu loh. Jadi ngerti ya?
Kenapa Tuhan itu melarang makan buah pohon pengetahuan hal baik dan jahat? Supaya sebetulnya keinginan Tuhan manusia itu taat saja kepada Tuhan. Ketika dia taat saja kepada Tuhan, sebetulnya Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, semua sudah disediakan. Nah, hari ini dampak dari pohon pengetahuan hal baik dan jahat itu, kita memiliki pikiran-pikiran, kita memiliki keinginan-keinginan yang suka nabrak firman, yang suka membuat kita tidak taat firman. Sekali lagi, mulai puyeng tuh kepalanya, puing. Nah, ya kan? Lihat saya. Manusia tadi terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Rohmu itu sebetulnya sudah sempurna sebab di dalam rohmu ada Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Bapa. Sebetulnya kamu makhluk supranatural karena Kejadian 1 ayat 26 Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Itu keberadaanmu. Yang menjadi masalah adalah di mana tadi? Jiwa isinya apa tadi? Pikiran, kehendak, perasaan, emosi, ya toh? Betul. Itu yang bermasalah. Ya. Nah, bagaimana masalahnya di mana? Coba kalian baca di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 10 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 ya. Pelan-pelan saya mau sampaikan kepadamu kenapa banyak orang tidak berubah. Ini loh penyebabnya. Oke. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 5. Baca 2 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami berjuang secara duniawi. Karena senjata kami berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi kuasa Allah, yang sanggup untuk menegakkan benteng. Kami mematahkan setiap siasat dan membuka setiap kubu yang dapat mengekang manusia untuk menentang kebenaran Allah. Kami menawan arus pikiran untuk melakukannya pada Kristus. Ya. Pelan-pelan ya, saudara perhatikan di ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia ini, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Terus gimana? Ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Bukan pistol, bukan pedang, bukan celurit, ya kan? Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Apa itu kuasa Allah? Roh Kudus yang diam di dalammu. Firman yang kau baca setiap hari itu kuasa Allah, ya. Injil yang disampaikan itu kekuatan Allah, ya. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara perhatikan, di jiwa kita ini ada namanya benteng-benteng. Apa? Benteng-benteng. Bentengnya di mana? Di jiwa. Di jiwa. Di jiwamu itu ada benteng-benteng. Bentengnya apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, itu benteng-bentengnya. Keinginan daging. Kamu masih pengen hal-hal yang keinginan-keinginanmu itu nabrak firman gitu loh. Keinginan daging, masih pengen berzina, masih pengen narkoba, mabuk-mabukan, pesta pora, ya, itu namanya keinginan daging. Tolong dibantu di 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Nanti balik lagi di 2 Korintus 10 ayat 4 ya. 1 Yohanes 2 16 sampai 17. 1 Yohanes 2
16 sampai 17. Yuk dibaca 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sebenarnya keinginannya. Tetapi orang yang kerajaan Allah hidup selama-lamanya. Ya, coba diulang di ayat 16 tadi. Ini saya pelan-pelan loh ya, supaya kalian paham. Oke? Sebab semua yang ada di dalam dunia, Yaitu apa itu? daging dan keinginan mata serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa keinginan daging? Apa keinginan daging? Hawa nafsumu. Lihat perempuan cantik, ya kan? Wah, hawa nafsumu langsung menyala-nyala, berzina, ya toh? Keinginan daging, keinginan mata, apa itu? Lihat pornografi, langsung berzina, betul? Ya. Lihat temennya bawa sapu-sapu, wah langsung keinginan matanya mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Keinginan mata itu berasal dari panca inderamu, ya. Keinginan daging, misalnya melihat perempuan cantik, melihat video porno, melihat musuhmu, yaitu kan dengan mata kan, dengan panca inderamu toh. Nah, segala sesuatu yang dipengaruhi oleh panca inderamu, kamu disebut kedagingan. Kamu terlalu segala sesuatu yang ada di jiwamu, yang ada di pikiranmu, perasaanmu, sangat dipengaruhi oleh apa yang kamu lihat, oleh apa yang kamu dengar, oleh apa yang kamu rasakan, maka kamu disebut kedagingan. Itulah yang disebut keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Apa itu keangkuhan hidup? Wow, kalau saya rumahnya besar, punya mobil, jamnya bermerek, itu wow, keren, itu angkuh, angkuh. Bukan itu yang dilihat Tuhan, tapi di dalam hatimu ya, kesombongan, pengen diakui oleh orang. Yesus aja raja di atas segala raja mau menaruh ke ilahiannya, ditaruh supaya dia menjadi manusia biasa, supaya dia bisa menebus segala dosa pelanggaran kita. Kita yang cuman manusia biasa aja kok angkuh, ya kan? Betul nggak? Nah, semuanya itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dampak dari makan pohon pengetahuan hal baik dan jahat. Ya, dampak dari dunia ini pokoknya sudah dikuasai oleh si iblis yang menginginkan bahwa banyak orang itu akan masuk ke dalam neraka mengikuti dia. Dia cari teman sebanyak-banyaknya. Ya, itu keinginan dunia, keinginan yang berasal dari iblis, bukan dari Bapa. 3 hal ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa. Balik lagi di 2 Korintus 10 ayat 4. Ini saya mau kasih lihat benteng-bentengnya apa sih, Bu? Kok aku tuh tidak berubah ya? Kok aku jatuh bangun terus di dalam narkoba ya? Aku ini sudah 4 kali loh, Bu, keluar masuk lapas. 4 kali. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah ini loh. Di dalam jiwamu ada benteng. Paham sampai sini? Paham. Recording in progress. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Diulang, dibaca di ayat 4, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap seorang dan melumpuhkan setiap buku yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menahan perintah pengenalan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara perhatikan tuh. Kami menawan segala pikiran. Pikiran di mana tadi?
Jiwa. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, saudara perhatikan, kenapa orang jatuh bangun terus di dalam dosa? Kenapa dia narkoba, tetap narkoba, tetap narkoba, tetap narkoba? Karena di jiwanya ada penjara. Jadi meskipun tubuhnya sudah keluar penjara, tetapi jiwanya itu dipenjara. Dipenjara oleh apa? Benteng-benteng. Benteng-benteng apa? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, ketika ada benteng-benteng tersebut, engkau menentang pengenalan akan Allah. Ayatnya demikian toh. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan. Apa yang kamu rubuhkan? Itu tadi loh, benteng-benteng keangkuhan hidup tadi loh. Merubuhkan setiap kubu, benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia, ya, untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi benteng-benteng itu membuat kamu tidak kenal Allah, sehingga terus berbuat apa? Dosa. Terikat dengan narkoba, terikat dengan roh pembunuhan, terikat dengan seks bebas, apapun itu, terikat dengan pencurian, dusta, ngapusi terus, berbohong terus. Ya, kami menawan segala pikiran. Nah, pikiran di mana tadi? Jiwa. Kok yang jawab cuma satu nih, yang paham cuma satu apa gimana ya? Enggak, semuanya paham. Semuanya paham, Bu. Semua paham ya? Masih ngikuti saya? Ya, Kita selesai jam berapa? jam 11, Jam Bu. 11, Bu. Wah, masa kamu tahan sampai jam 11 nih, baru jam 10 loh. Paham. Oh, iya Bu Mikael. Bu Mikael, boleh sampai jam 11? Oh, kalau Boleh gitu kalau nanti. sampai jam 11. Makan firman itu menyehatkan tubuh jiwa roh. Amin. Supaya nggak Wah, terikat dengan tepuk benteng-benteng tangan lagi. dong. Oke, kalau sampai jam 11 saya akan buka nanti tanya jawab ya. Mulai sekarang kalau kalian tidak paham, bertanyalah supaya tidak sesat di jalan ya. Kamu tersesat terus karena nggak tahu kebenaran ya. Oke. Sekali lagi, tadi rohmu sudah sempurna karena di dalam rohmu ada roh Bapa, roh Kristus, roh Kudus ya. Yang menjadi masalah adalah di jiwa isinya apa tadi? Pikirannya ke narkoba terus, pikirannya ke hal-hal yang jorok terus ya itu. Kalau itu pikiran yang terus seperti itu berarti dia punya Benteng. benteng. Benteng itu harus dirubuhkan apa dibiarin aja? Bukan, Ibu. Rubuhkan. Kalau benteng itu tidak kamu rubuhkan, kamu tidak menjadi manusia baru, tetap manusia lama, tetap sama seperti dunia. Padahal di dalam dirimu ada Roh Kudus tadi. Paham ya? Nah, bagaimana saya, Bu, merubuhkan benteng-benteng di jiwa saya tadi? Kan pertanyaannya begitu. Betul nggak? Benar, Bu. Betul kan? Benar. Segala sesuatu yang dipengaruhi oleh panca inderamu, matamu, telingamu, kamu dengar apa? Dengar sesuatu yang menyakitkan, langsung tersinggung, langsung marah. Itu kamu kedagingan. Kedagingan, orang-orang yang hidup di dalam daging tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Itu Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Betul nggak? Bagaimana Bu supaya tubuh saya yang ada panca indera ini tidak mendorong saya untuk hidup di dalam daging? Kalian baca di Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Baca 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, maksudku ialah hiduplah dituntun oleh roh.
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Selama ini banyak dari kalian ini kebalik cara berpikirnya. Kebalik gimana? Jangan narkoba, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, jangan itu. Kebalik. Semakin kamu ngomong jangan narkoba, jangan mencuri lagi, kamu semakin narkoba. Kok bisa? Pikiranmu ini mengendalikan hidupmu. Pikiranmu kalau cuma narkoba terus, seks bebas terus, kamu akan dibawa untuk hidup di dalam narkoba dan seks dan tipu daya, ya, tipu-tipu, dusta-dusta. Tapi terus saya harus bagaimana? Hiduplah dituntun oleh roh. Maksudnya gimana, Bu? Oke, di rohmu tadi sudah ada Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Bapa, betul? Betul? Nah, sekarang kamu buka di Yohanes 6 ayat 63. Ingat ya, Galatia 5 ayat 16 tadi, hiduplah dituntun oleh roh, bukan daging. Kalau hidupmu dipengaruhi oleh panca inderamu, kamu akan hidup di dalam daging. Tapi kalau kamu dituntun oleh roh, kamu akan hidup di dalam roh. Apa itu dituntun oleh roh? Yohanes 6 ayat 63. 2, 3. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh hidup. Rohlah yang memberi hidup. Jangan hidup di dalam daging. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kalau aku dipimpin oleh roh, berarti aku dipimpin oleh perkataan-perkataan Yesus. Apa itu perkataan Yesus? Firman Tuhan. Lah ya udah tahu. Perkataan Yesus adalah firman. Tapi kenapa orang-orang keluar dari lapas firmannya lupa? Betul? Berat dagingnya, Bu. Hah? Berat dagingnya, Bu. Berat dagingnya. Lah yaitu kamu akan dipimpin oleh daging terus dan hidupmu tidak berubah. Padahal katanya di 2 Korintus 5 ayat 17 ngomong apa? Itu ayat hafalanmu toh? 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Ciptaan baru. Ya toh? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lah kok kamu lama terus? Ayo, kau mau jawab apa kau? Bukankah di dalam Kristus kamu ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenapa kamu masih pakai baju yang lama terus? Saudara tak kasih tahu ya, kamu kalau hidup dengan manusia lama terus, pakai jubah baju lama terus, kamu akan mengalami tekanan hidup. 2 Korintus 5 ayat 4. Makanya hidupmu tertekan, ditekan oleh roh-roh jahat. Ditekan, kamu di penjara, kamu mengalami yang nama kemiskinan, moralmu rusak, ya, nggak ada perubahan. Sementara sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan engkau, engkau adalah manusia ilahi, diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 4 coba dibuka. Yuk dibaca. 2, 3. Sebab Selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang pada itu dialah Tuhan hidup. kamu paham enggak ayat ini? Belum, Bu. Loading, Bu, pikiran saya kebanyakan narkoba. Oke, tak jelas ke ya. Sayangku, dengerin kayak gini nih. Kamu di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru sesungguhnya, betul. Tapi kalau kamu sebagai ciptaan yang baru, kamu masih memakai baju yang lama, kamu mengalami tekanan hidup. Pasti. Stres, sakit nggak sembuh-sembuh, miskin, paling miskin di dunia. Walaupun duitmu banyak karena narkoba, habis dimakan setan. Nah, duitnya demit dimakan setan toh. Terus apalagi keluarganya berantakan,
cerai, wah semacam-macam itu. Itu disebabkan karena apa? Sebagai ciptaan baru ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harusnya menanggalkan yang lama, saudaraku. Yang kamu bilang berat dagingnya, Bu. Loh, berat dagingnya kamu tanggalkan itu. Kamu mulai dipimpin oleh perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Maka engkau hidup dipimpin oleh roh. Yang Galatia 5 ayat 16 tadi. Hiduplah dipimpin oleh roh. Rohnya huruf besar atau artinya apa? Roh Kudus dan firman, Roh Kudus dan firman, Roh Kudus dan firman. Itu mencetak pikiranmu supaya bentengnya tadi roboh. Kalau di dalam dirimu tidak ada firman, tidak jalan dengan Roh Kudus, bentengmu tetap ada. Makanya kamu hidup dipimpin oleh daging tadi loh. Sampai di sini paham? Jadi pertanyaannya, kenapa kamu jatuh bangun terus di dalam dosa? Ayo satu orang menjawab. Yang keras dong. Kenapa orang jatuh bangun terus dalam dosa? Karena masih menabur dalam keinginan daging. Masih apa? Menabur dalam keinginan daging. Oke, hidupnya masih dipimpin oleh daging. Bagaimana supaya dagingnya hancur? Hidup dituntun oleh roh. Apa sih hidup dituntun oleh roh? Jelaskan kepada saya. Hidup dituntun oleh roh itu Saya bersedia mengulangi sampai kalian paham. Sampai jam 3 sore tak ajari kamu. Aku mau. Kamu harus. Bu, ini ada jawaban dari salah seorang saudara yang katanya. Yang keras dong. Ini Bu, katanya yang membuat kita selalu jatuh di dalam dosa adalah dari Roma 7 pasal 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Itu katanya. Ya kue sok rohani. Kamu sok rohani itu. Tidak paham. Saya bilang ya, Yesus itu di atas kayu salib sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Keinginan-keinginan dagingmu tuh harusnya kamu salibkan. Kamu jangan menyalahkan iblis. Bu, itu soalnya karena gini loh. Paulus saja ngomong kayak gitu. Di dalam diriku aku mau melakukan hal yang baik. Tetapi ada hal-hal yang buruk yang mendorong aku untuk melakukan hal yang buruk. Itu kan waktu Paulus ngomong dia hidup di dalam hukum Taurat. Kamu jangan sorohani kayak gitu. Maksudnya gini loh. Yesus itu di atas kayu salib sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Iblis itu di bawah kakimu. Ketika iblis itu menawari narkoba, engkau bisa berkata aku dalam nama Yesus. Karena hari ini aku dipimpin oleh roh. Harusnya kan begitu. Betul. Apakah engkau diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking? Yes. Yesus sendiri berkata, aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Tahu kan firman itu? Berarti kalau iblis menawarkan narkoba kepadamu, artinya kamu harus menolaknya karena kamu mulai menjadi ciptaan yang baru dan dipimpin oleh roh, yaitu firman Tuhan. Apa tuh firman Tuhan? Firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ketika kamu hidupnya dipimpin oleh firman, bukankah Tuhan berkata di Mazmur 23, aku tidak akan kekurangan apapun. Kalau kamu hidupnya dipimpin oleh Tuhan, kamu tidak perlu jualan narkoba, kamu kaya raya. Kalau kamu hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan, kamu nggak perlu berdusta, kamu nggak perlu bohong, kamu nggak perlu merampas. Hidupmu tuh diberkati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku itu ya dan amin.
Saudara perhatikan saya. Saya ini ibu rumah tangga. Tetapi hidup saya andalkan hanya kepada firman Tuhan, menyatu dengan firman Tuhan. Seorang ibu rumah tangga, pensiunan, suami saya pensiunan, nggak punya uang banyak, Tapi kenapa bisa memberi makan 1.000 warga binaan setiap bulan? Dari mana? Dari mana? Kalau saya bisa memberi makan 1.000 warga binaan di seluruh Indonesia, berarti hidup saya sudah limpah belum? Limpah kan? Nggak mungkin saya ini miskin, tapi saya masih kekurangan, saya bisa mengalirkan kelebihan saya. Nggak mungkin. Berarti hidup saya diberkati dulu. Kenapa saya diberkati? Karena saya tidak mau di dalam jiwa saya ini ada benteng-benteng. Saya mau menghancurkan benteng-benteng itu supaya aku kenal siapa Tuhanku. Ketika aku kenal siapa Tuhanku, aku menyatu, terhubung denganmu yang tadi setiap kali disampaikan oleh Ibu Mikal Kutana. Bahwa ini mari kita terhubung dengan Tuhan. Itu sungguh-sungguh. Jangan cuma seolah-olah terhubung. Kalau kamu cuma dekat saja dengan Tuhan, artinya kamu tuh nggak terhubung, nggak nempel dengan Tuhan. Waktu engkau terhubung dengan Tuhan, hidupmu limpah. Waktu hidupmu dituntun oleh roh, hidupmu dituntun oleh firman Tuhan, diterangi oleh firman Tuhan, kamu nggak nabrak firman, hidupmu limpah, nggak harus jualan narkoba, nggak harus ngerampok. Karena Tuhan sendiri berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan juga berkata di Yohanes 10 ayat 10, iblis mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang memberimu hidup yang berkelimpahan. Betul? Betul. Kenapa kamu miskin? Waduh. Karena kita nggak menurut. Ya karena kamu hidup di dalam daging. Allah yang kamu sembah itu roh. Kalau kamu daging terus konslet, kabeli. Allah yang kamu sembah itu roh. Hiduplah dipimpin oleh roh, jangan dipimpin oleh daging. Kalau kamu dipimpin oleh daging, kamu hamba iblis. Iblis karena iblis itu memberikan yang namanya tuntunan untuk dia hidup di dalam kedagingan. Makanya di Galatia 5 ayat 19 dan sampai 21, barang siapa melakukan perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara paham hari ini? Paham. Paham. Oke, saya buka pertanyaan, tanya jawab, silakan yang mau bertanya. Sebelum nanti saya closing, bagaimana sebetulnya menjadi ilahi? Bagaimana hidup saya seperti Kristus? Ketika benteng-benteng tadi rubuh, mulut kita tidak dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, tapi mulut kita mengucapkan firman, mata kita memandang kepada firman. Mata, mulut, seluruh panca indera di tubuhmu itu dipengaruhi oleh firman. Pikiranmu rubuh oleh benteng-benteng sehingga engkau kenal Tuhan. Dan rohmu yang sudah ada roh Tuhan tadi seperti dinamit jedor menghancurkan jiwamu. Yang keluar dari mulutmu adalah kuasa dan otoritas. Kamu ucap apa saja itu terjadi. Itulah yang disebut engkau makhluk ilahi. Keren kan keberadaanmu? Ayo silakan yang mau tanya. Multimedia nanti disiapkan di Kejadian 2 ayat 7 sama 1 Korintus 15 ayat 45. Saudara yang ada di permisan silahkan bertanya. Katanya sampai jam 11. Oh, saya jalani sampai jam 3. Oh, yo tak layani yo kau. Shalom Ibu. Ya, shalom. Tadi kita mau hidup di dalam roh dan kebenaran karena kita mau menyembah Tuhan yang adalah roh. Nah, sekarang begini Bu, yang mau saya jadi pertanyaan saya adalah bagaimana atau kira-kira apa yang boleh kita rasakan di dalam jiwa kita, di dalam pikiran kita ketika kita memang sudah benar-benar menyembah di dalam roh atau benar-benar roh Tuhan itu hidup di dalam kita. Kira-kira apa Bu yang membuat kita boleh merasa, oh iya ini
Benar, ini yang boleh saya rasakan ketika saya boleh bertemu dengan Tuhan di dalam roh, ketika saya benar-benar sudah Hidup dalam merasa kebenaran. Roma di 14 dalam roh. ayat 17. Coba saudara buka di Alkitabmu, buka di Roma 14 ayat 17. Ini adalah motonya dari KKS ya, Keluarga Kerajaan Surga. Ini adalah ayat favoritnya ke KKS. Kami punya ayat favorit dan itu namanya 3 kabel. Ya. Roma 14 ayat 17, coba saudara baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, apa tandanya kamu terhubung dengan Allah yang adalah roh? Kamu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Apa tandanya? Hati saya, tandanya bahwa saya ini sudah terhubung dengan Tuhan. 3 hal ini, 3 kabel. 1 kebenaran, 2 damai sejahtera, 3 sukacita oleh Roh Kudus. Itu harus ada di dalam dirimu. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan adalah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 1 ayat 1, kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Wahyu 19, Yesus itu adalah firman sendiri. Firman itu adalah kebenaran. Saudara paham? Kebenaran itu kabel nomor 1. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini kabel nomor 1 ya. Ya toh? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kamu nggak nabrak firman loh. Kamu sedang tidak berzina, kamu sedang tidak mencuri, kamu sedang pokoknya sedang tidak melawan firman. Itu kamu hidup di dalam kebenaran. Terus damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 17. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu Raja Damai. Apa itu damai sejahtera? Balik lagi di Roma 14 ayat 17 supaya nggak bingung. Roma 14 ayat 17. Kabelnya yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kabelnya yang kedua apa? Damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Yesus Raja Damai bukan? Raja Damai. Damai sejahtera. Kamu nggak punya musuh. Kamu tidak punya konflik dengan siapapun. Kamu berdamai dengan sesamamu. Kamu berdamai dengan Tuhan. Kamu berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu tidak menghukum dirimu sendiri. Kenapa banyak orang bunuh diri? Karena dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Damai sejahtera. Raja Damai itu tinggal di dalammu. Engkau tidak punya konflik batin. Engkau tidak punya musuh. Berdamai dengan semua. Sukacita oleh Roh Kudus. Kenapa Bu, saya lagi ada di lapas, kenapa aku disuruh sukacita? Oh Ibu, saya lagi kena kanker stadium 4, saya sudah mau mati, ini kenapa saya disuruh sukacita? Sukacita itu karena Tuhan diam di dalammu. Sukacita itu karena engkau segala dosamu sudah diampuni. Sukacita itu karena kamu ini adalah milik kesayangannya Tuhan. Yesus mati buatmu, itu sukacitamu loh. Ya, sukacita itu bukan dari karena duitmu banyak, karena rumahmu besar, karena mobilmu keren. Tidak. Sukacita itu harus dari dalam. Ketika engkau sadar bahwa sang pemilik surga itu diam di dalammu. Itu sukacitamu. Saudara baca di Mazmur 37 ayat 4. Dan berkali-kali Tuhan berkata, bersukacitalah, bergembiralah. Ya, bersukacitalah. Mazmur 37 ayat 4, coba dibaca 2, 3. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Ya kan? Tuhan itu akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu, tapi kamu disuruh bersedih atau sungut-sungut atau gembira. Sukacita. Bersukacita, bergembira. Kenapa saya bergembira? Karena Sang Raja surga itu milik saya, itu ada di dalam diri saya. Saya pemilik surga. Saya punya semuanya. Loh, itu kan harus mengubah pola pikirmu toh. Betul nggak? Betul. Cukup jelas?
Jadi apa tandanya bahwa saya terhubung dengan Tuhan? Roma 14 ayat 17. Ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. 3 kabelnya tidak ada yang konslet. Nah, Kalau kabel yang nomor 2 konslet, kamu bunuh-bunuhan. Kamu memaki sesamamu itu konslet. Kamu membenci orang yang jebloskan kamu dalam penjara itu konslet. Tidak ada damai sejahtera. Konflik batin. Kamu murung terus, cemberut terus, nggak ada sukacita, konslet kabelmu. Berarti nggak terhubung. Yo, paham? yo, Paham enggak? paham, Bu. Oke, apalagi pertanyaannya? Silakan, ada pertanyaan lagi enggak? Ada? Nggak ada? Lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut, Bu. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Silakan dibaca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini Kejadian 2 ayat 7 ini ditulis sebelum Yesus hadir ya. Sebelum Yesus turun ke dunia ya. Ya. Makanya mereka ada rohnya Tuhan, yaitu nafasnya Tuhan dimasukkan ke dalam hidungnya manusia, maka orang itu disebut ciptaan itu disebut makhluk yang hidup ya. Manusia yang ada nafasnya Tuhan disebut makhluk hidup. Itu di zaman Perjanjian Lama tidak semua orang dihinggapi oleh Roh Kudus. Tapi sejak Yesus naik ke surga, Yesus turun ke bumi, mati, bangkit, Yesus naik kembali ke surga, Roh Kudus dihembuskan, Roh Kudus diturunkan kepada bagi siapa yang percaya kepadanya. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang kalian baca di 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 48 ya. Silakan dibaca 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Terus Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian yang sudah datang yang rohania. Manusia Manusia pertama berasal dari debu tanah, manusia kedua berasal dari surga. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Saudara, perhatikan. Di 1 Korintus 15 ayat 45 tadi, kamu tidak hanya makhluk hidup, tapi kamu disebut roh yang menghidupkan. Di ayat 48, kamu tidak disebut sebagai makhluk alamiah, tapi kamu makhluk surgawi. Keren sekali. Nggak paham, Bu? Nggak paham. Ulang. 1 Korintus 15 ayat 45. Dibaca tuh. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Adam yang akhir siapa? Yesus. Yesus. Yesus sudah tinggal di dalam rohmu belum? Amin. Sudah. Waktu kamu dibaptis, kecuali kamu belum dibaptis. Waktu kamu dibaptis, kamu percaya Yesus. Roh Yesus tinggal di dalammu, roh Kristus diam di dalammu. Maka disebut, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Kalau Yesus diam di dalammu, berarti kamu juga menjadi roh yang menghidupkan. Apapun yang mati di dalam hidupmu, aspek keluargamu berantakan, kamu bisa berkata, dalam nama Tuhan Yesus, dalam keluargaku ada pemulihan, karena kamu adalah roh yang menghidupkan. Yang menghidupkan apa? Nah, yang mati-mati itu dihidupkan. Misalnya tubuhmu mulai sakit, mulai lemah, dalam nama Tuhan Yesus, aku diberi tubuh ilahi.
Aku sehat oleh bilur-bilur Yesus. Aku disembuhkan. Kamu adalah roh yang menghidupkan. Kamu membuat orang-orang sakit di sekelilingmu sembuh. Karena engkau adalah roh yang menghidupkan. Engkau tidak hanya makhluk hidup seperti Milo kucing saya. Nah, kucing itu cuma makhluk hidup, anjing itu cuma makhluk hidup. Sorry, jangan tersinggung. Saya cuma biar kamu tuh paham gitu. Kamu itu nggak seperti kucing Milo kucing saya. Saya punya kucing, mana ya Milo? Milo itu makhluk hidup. Tapi kamu itu ada roh Allah diam di dalam kamu. Makanya disebut roh yang menghidupkan. Kamu disebut makhluk surgawi. Nah, kalau kamu makhluk surgawi yang dari surga membackup hidupmu, para malaikat menyertaimu, melayanimu, selalu ada surga terbuka, ada Roh Kudus menyertai hidupmu, maka engkau adalah manusia ilahi. Keren kan keberadaanmu? Keren? Keren. Nah, kayaknya udah pada capek. Ya udah, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, kamu ngomongnya sampai jam 11 kuat. Ini setengah 11 aja udah. Sudah tinggal sedikit di dalam. Ya, Silakan. Gak kuat itu, Bu. Bu Ana, berdoa dulu, bersyukur. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami, yang menghancurkan benteng-benteng dan kubu-kubu yang ada di dalam jiwa kami. Kami percaya Tuhan hari ini ketika kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Dan kami dikembalikan menjadi ciptaan yang serupa dan segambar dengan Engkau, menjadi makhluk surgawi, menjadi roh yang menghidupkan, menjadi manusia ilahi, supranatural, terus kami alirkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sebab roh Allah diam di dalam kami. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak binaan di warga binaan di Permisan ini Tuhan, biar kuasa Roh Kudus menjamah mereka, melepaskan mereka dari borgol-borgol tipuan iblis, dari benteng-benteng keangkuhan hidup Tuhan. Jamah mereka agar dikembalikan menjadi ciptaan yang baru, dibebaskan dari dosa, dan mereka kembali terhubung dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bu. Ya, puji Tuhan Yesus Kristus, baik juga yang ada di lapas Permisan Nusa Kambangan, kita satukan hati pikiran, kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, sungguh diberkati, sungguh ditegur, sungguh dikuatkan melalui firman Tuhan. Pengajaran yang luar biasa yang kami boleh terima. Begitu juga Tuhan, khususnya para binaan yang ada di lapas Tuhan Permisan. Kami serahkan mereka Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh mereka dengar bukan lewat begitu saja sia-sia, tapi boleh mereka renungkan dan lakukan di dalam kehidupannya masing-masing. Percayalah saudara-saudaraku yang ada di lapas, imani kebenaran firman Tuhan yang Bapak, saudara dengar Tuhan. Yakin, percaya, Tuhan tetap setia mengasihi saudara. Bagaimana saudara membalas kasih Kristus itu? Renungkan di dalam hatimu. Setelah engkau renungkan, lakukan. Supaya kelakukan, pasti ada perubahan. Imani, percaya, ada jalan keluar. Kau berkati Tuhan, seluruh pengurus lapas yang ada di sana Tuhan. Kau berkati mereka supaya mereka menjadi alat komunikasi, penghubung bagi para hamba-hamba Tuhan yang bermisi, yang rindu
melayani di lapas Nusa Kambangan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berkarya terhadap mereka yang ada, pribadi lepas pribadi. Tutup bungkus mereka Tuhan, supaya mereka tidak jatuh ke lubang yang sama, tapi ada pertobatan, ada perubahan. Bapa, kami juga rindu keluarga mereka dimanapun berada. Kiranya keluarganya juga tetap setia, berdoa, memberikan semangat, support kepada saudara-saudara yang ada di lapas. Terima kasih Tuhan. Kau berkati para pembinanya Tuhan. Berikan kesehatan jasmani dan rohani. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan. Kau pakai juga Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang bermisi ke sana. Dengan perlengkapan, yaitu perlengkapan rohani, yaitu Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Kau berkati Tuhan kami satu persatu. Kau berkati hamba-Mu Pak Martin Supit. Kau berkati hamba-Mu Mingkal. Dan berkati juga saudara-saudara. Terutama hamba-Mu pendeta anak Tuhan. Yang sangat memberkati kami pada pagi hari ini. Kiranya hamba-Mu itu semakin hari Tuhan. Kau pakai semakin menjadi bersinar. Untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kesehatan kami. Kau berkati juga kesehatan mereka yang ada di lapas. Kesehatan jasmani, terutama rohani mereka Tuhan Yesus. Supaya mereka dapat bertumbuh. Di dalam pertumbuhan itu, mereka akan menghasilkan buah yang manis. Buah yang manis apa? Yaitu perubahan totalitas. Supaya tidak jatuh ke lubang yang sama. Ketika mereka Tuhan keluar, mereka boleh menjadi saksi yang hidup untuk keluarga, masyarakat, dimanapun mereka berada. Inilah Tuhan doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, terpujilah namamu. Amin. Silakan doa berkat Ibu. Bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Ya, semangat seluruhnya bangkit berdiri. Hari ini engkau yang menginginkan bebas bersyarat, ya. Engkau yang merindukan untuk bebas bersyarat. Tuhan berkata demikian. Jika kamu sungguh-sungguh memahami dan mau mengerti firman Tuhan dan benar-benar mau berubah, dan hidupmu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan, engkau bebas dan engkau akan menjadi penjala jiwa-jiwa, bukan merusak jiwa. Engkau bebas dan engkau akan memuliakan nama Tuhan. Jika itu menjadi keinginanmu, maka doa-doamu akan dikabulkan. Hari ini engkau memiliki keinginan Tuhan, bebaskan aku, dan setelah aku keluar, aku akan melayani engkau dengan segenap hatiku, aku tidak menjadi batu sandungan, maka Tuhan akan membebaskan engkau. Tapi jika engkau belum siap untuk itu, engkau masih harus tetap ada di sini. Dan angkat tanganmu untuk terima berkat. Jika kami sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepada kami. Diberkatilah ketika kami keluar, diberkatilah ketika kami masuk, diberkatilah apapun yang sedang kami usahakan, diberkatilah tempat adonan kami, dan bahkan Tuhan memerintahkan berkat itu turun ke atas kami sebelum kebutuhan itu muncul, dan Tuhan akan membawa kami semakin naik bukan turun, dan kami akan menjadi kepala bukan ekor. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. God bless. Pengumuman. Terima kasih. Kami